Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Realme C25. Ini kendala permasalahannya itu di bagian kerusakan tidak bisa dicas, teman-teman. Kita coba untuk cek terlebih dahulu. Perhatikan di bagian ini ada peringatan seperti ini, teman-teman. Unplug charger, yaitu ada tertulis benda atau cairan asing terdeteksi. Silahkan cabut pengisian daya dan lalu disuruh untuk mulai ulang atau matikan daya. Oke, setelah kita coba untuk perhatikan di bagian notifikasi yang ada pengisian daya tidak selesai atau pengisian daya ini bermasalah. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger, tidak ada respon sama sekali. Jadi tidak bisa dicas sama sekali, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Perhatikan. Jadi setelah kita colokkan koneksi menggunakan charger, tidak ada respon sama sekali, melainkan hanya ada notifikasi seperti pengisian gagal ya teman-teman, atau tidak bisa dicas. Sedangkan untuk cas yang saya gunakan menggunakan handphone lain itu bisa digunakan untuk cas yang saya pakai. Oke, namun untuk di handphone Realme C25 ini selalu ada notifikasi peringatan pengisian daya itu bermasalah. Jadi terlihat jelas ada tertulis benda atau cairan asing terdeteksi dan cabut pengisian daya. Oke, permasalahan ada di mana? Kita coba untuk koreksi terlebih dahulu atau kita coba untuk cek terlebih dahulu infonya. Kita matikan dulu infonya dan kita bongkar infonya, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk membuka di bagian backdoornya dulu. Oke, setelah saya bongkar untuk backdoornya, itu terlihat jelas ada tulisan di dalam infonya, teman-teman. Ini jelas kemungkinan besar sudah pernah diservis sebelumnya. Kita coba untuk koreksi dulu di bagian bawah, itu ada papan charger. Dan terlihat jelas ini saya curiga di bagian papan chargernya juga sudah pernah diperbaiki. Ternyata benar, untuk di bagian soket konektor chargernya bekas sudah pernah diganti. Jadi untuk soketnya saja yang pernah diganti, teman-teman. Untuk papan chargernya itu masih original. Oke, kita coba untuk menyalakan infonya tanpa menggunakan papan charger ya teman-teman. Apakah masih keluar notifikasi pengisian daya gagal? Dan di bagian ini saya siapkan untuk cadangan yaitu spare part papan charger yang original. Oke, jadi papan charger yang akan saya gunakan ini hanya tujuan untuk mengetes dulu ya teman-teman, apakah dari papan chargernya yang rusak atau ada yang lain. Oke, kita coba untuk tes menggunakan papan charger yang lain, ternyata masih sama saja. Jadi responnya sama saja dari awal seperti tadi ya teman-teman, ada pengisian daya gagal. Jadi sama sekali tidak merespon untuk pengisian daya. Tanda petir atau tanda notifikasi pengisian baterai pun tidak keluar, teman-teman. Oke, jadi bukan permasalahan di papan chargernya yang keluar notifikasi seperti ini terus. Jadi tidak bisa mengisi atau tidak bisa dicas, dan apabila kita diamkan infonya itu selalu keluar notifikasi pengisian daya gagal. Oke, jadi bukan permasalahan di bagian papan chargernya teman-teman. Sekarang kita coba untuk bongkar di bagian mesinnya. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian switch kabel antenanya agar tidak mudah putus. Dan sedangkan untuk di bagian fleksibel mainboard saya koreksi tidak ada korosi. Dan setelah saya cek di bagian mesin ini sudah pernah diservis sebelumnya teman-teman. Jadi sebelumnya kondisi mesin ini sudah pernah dikerjakan sama teknisi lain. Yang terdapat ada kabel jumper yang juga ada sebagian komponen yang hilang.
Untuk di bagian ini saya koreksi, yaitu di bagian baterai, yaitu untuk melihat kondisi di bagian fuse atau di bagian fase sekring pada baterai. Setelah saya koreksi tidak ada korosi dan masih bagus, kita simpan dulu baterainya. Dan di bagian ini kita akan coba untuk mengerjakan di bagian mesin dan kita cek kondisi mesinnya dulu teman-teman. Kita lepas dulu untuk di bagian kameranya agar tidak bikin kamera kotor atau rusak ya teman-teman. Perhatikan di bagian ini yang sudah pernah dikerjakan, ada sambungan kabel jumper beserta di bagian IC OPV nya itu sudah tidak ada teman-teman. Kita lepas dulu untuk kabel jumpernya, kita buang, dan kita akan coba untuk menyambungkan dengan teknik yaitu kita sambung dengan jalan pintas, karena untuk di bagian IC OPV nya sudah hilang atau sudah tidak ada, sudah dicabut sama teknisi lain namun tidak dipasang kembali teman-teman. Kita coba menggunakan teknik seperti ini, seperti jalur yang sudah saya kasih keterangan pada gambar teman-teman. Kita akan sambungkan jalur pada kaki dioda ke resistor. Oke, kita gunakan kawat cukup saja. Apakah dengan teknik jumper seperti yang saya kerjakan tadi, apakah ada respon pengisian daya atau tidak teman-teman? Oke, ini saya menggunakan USB tester atau dokter USB ya teman-teman, untuk mendeteksi di bagian ampere yang masuk. Tapi setelah beberapa detik kemudian untuk pengisian dayanya terhenti dan notifikasi keluar petir lalu mati ya teman-teman. Dan sedangkan untuk di bagian USB tester yang saya gunakan itu tiba-tiba juga mati untuk notifikasi layarnya. Sekarang kita coba untuk angkat diodanya dulu. Oke, kita angkat dan kabel jumpernya kita angkat juga, dan tanpa kita menggunakan dioda ya teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk pakai teknik jumper jalan pintas seperti gambar yang saya tunjuk ini. Jadi tanpa menggunakan IC OPV dan juga dioda teman-teman. Kita coba untuk sambungkan langsung dari kapasitor ke bagian resistor atau sesuai jalur lintas yang sudah saya kasih keterangan pada gambar. Kita rapikan dulu untuk kawatnya dan jangan lupa untuk kita bersihkan dari sisa fluknya. Sekarang kita coba untuk tes ya teman-teman, jadi tanpa menggunakan dioda dan juga tanpa menggunakan IC OPV. Dengan teknik jumper seperti tadi yang sudah saya kerjakan, kita coba untuk tes menggunakan USB tester atau pengisian daya chargernya. Oke, kita hubungkan chargernya. Perhatikan pada angka ampere ada pergerakan untuk USB tester yang saya gunakan. Terlihat jelas 1,8 ampere, dan untuk pengisian daya mAh nya sudah mau nambah dan naik ya teman-teman. Kita coba untuk koreksi dulu untuk menyalakan infonya. Ada di angka 36% untuk persentase baterainya. Oke, kita tunggu beberapa menit kemudian, kita cek apakah bisa nambah atau tidak teman-teman. Oke, sudah ada di angka 39%, jadi sudah nambah dengan normal. Kita coba untuk menyalakan handphonenya, apakah dengan posisi handphone ini menyala bisa nambah dengan normal dan juga persentasenya bisa naik dengan normal atau tidak teman-teman. Jadi untuk persentasenya ada di angka 39% dan ada notifikasi pengisian daya dan nambah di angka 40%. Kita tunggu beberapa menit kemudian apakah keluar notifikasi pengisian gagal seperti tadi awal atau sudah sukses. Untuk persentasenya selalu naik dan terus naik. Terakhir yang tadi 36%, sekarang 41%. Kita tunggu sebentar. Untuk ampernya juga pergerakannya sungguh normal ya teman-teman. Sudah berjalan dengan normal, ada di atas 1 ampere, dan sekarang untuk persentasenya sudah naik di angka 42%. Dan setelah saya tunggu beberapa menit itu sudah tidak keluar notifikasi pengisian daya gagal teman-teman. Oke,
Masih saya cas ya teman-teman, kondisi menyala, sudah naik di angka 49% dan sudah tidak keluar notifikasi pengisian daya gagal. Jadi alhamdulillah sudah normal. Kita coba untuk lepas dan kita koneksikan kembali menggunakan charger. Oke, perhatikan. Kita coba untuk matikan infonya. Oke, ada notifikasi pengisian daya di angka 49%. Kita tunggu beberapa menit kemudian sudah tidak keluar notifikasi pengisian daya gagal lagi, atau seperti awal tadi tertulis ada seperti ada air di dalam, disuruh untuk cabut chargernya ya teman-teman. Di bagian ini saya lindungi menggunakan cairan UV untuk melindungi di bagian kabel jumpernya, dan sedangkan di bagian ini ada bagian soket konektor charger yang sudah pernah diganti. Ini sengaja saya coba koreksi dan saya merapikan di bagian kaki-kaki pin pada soket konektornya. Oke, kita rapikan, kita bersihkan dulu, dan kita siapkan flux secukupnya saja, dan kita akan solder ulang di bagian pin kaki soket konektornya. Oke, kita rapikan dulu untuk di bagian kaki-kaki pin pada soket konektornya teman-teman. Setelah kita rapikan dan kita solder ulang, kita coba bersihkan, dan apabila sudah selesai kita koreksi lagi apakah sudah benar-benar presisi dan juga soket konektornya terhubung dengan sempurna atau belum. Oke, sekarang kita tinggal pengetesan ulang. Jadi untuk pengeliman atau mengasih cairan hijau atau cairan PCB sudah kering. Sekarang kita coba untuk tes ulang tanpa menggunakan papan charger yang ori dari saya, namun ini melainkan menggunakan papan charger dari bawaannya yang sudah pernah diganti soket konektornya. Oke, di bagian ini saya kasih pelindung anti ground karena di bagian soket konektor chargernya sudah pernah diganti untuk melindungi di bagian kaki soketnya teman-teman. Oke, lalu kita hubungkan charger dan perhatikan pada ampere. Untuk koneksi sudah keluar tanda petir dan persentasenya ada di angka 49%. Oke, kita coba untuk menunggu sebentar apakah bisa naik atau tidak untuk persentase baterainya. Oke, alhamdulillah sudah di angka 53% untuk persentase baterainya teman-teman. Jadi tanpa menggunakan papan charger yang baru, masih menggunakan papan charger yang masih dari bawaannya yang sudah diganti soketnya teman-teman. Oke, jadi pengerjaan dioda saya angkat karena ada short pada dioda setelah saya coba untuk menggunakan teknik jalan pintas atau kita chamber tanpa menggunakan IC OPV, karena dari bawaan handphone ini setelah saya bongkar ternyata IC OPV nya sudah hilang atau sudah tidak ada teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan teknik jumper atau bisa menggunakan jalan pintas, yaitu menghubungkan jalur pada chargernya. Jadi kalian bisa cek untuk gambar diagram yang sudah saya kasih di pertengahan tutorial video, kalian bisa cek ulang. Untuk persentasenya sudah naik di angka 54% teman-teman. Coba kita nyalakan kembali untuk kita tes ulang apakah benar-benar sudah normal atau tidak teman-teman. Oke, ada notifikasi pengisian daya baterai dan sudah tidak keluar notifikasi seperti awal tadi ya teman-teman. Untuk persentase baterainya terus naik dan terus menambah. Kita coba untuk cabut chargernya dan kita hubungkan kembali. Oke, sudah kembali normal dan terhubung chargernya teman-teman. Untuk persentasenya terakhir ini tadi 54%, kita tunggu sebentar. Dan untuk mengetahui notifikasi pengisian daya gagal itu muncul lagi atau tidak teman-teman, ternyata alhamdulillah tidak muncul lagi dan sudah kembali normal. Untuk notifikasi pengisian daya gagalnya sudah hilang, dan untuk persentase baterainya sudah naik di angka 55% teman-teman. Dan alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses dan sudah normal.
Semoga untuk tutorial kali ini selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila kalian suka dengan channel ini, saya mohon untuk dukungannya dan terima kasih banyak untuk supportnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.